Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Khairul Ummah Serpong, yang saya hormati Kepala Sekolah Khairul Ummah Serpong, yang saya hormati para Ustadz dan Ustazah Khairul Ummah Serpong, serta yang saya sayangi Ananda yang solih dan solihah dari kelas 1 hingga kelas 6. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu meskipun melalui online. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Jalan-jalan ke Pulau Nias. Di sana ada turis berbaju merah. Perkenalkan, saya Bunda Faras akan menyampaikan pidato tentang hijrah. Hijrah berasal dari akar kata hajaro yang bermakna berpindah. Bisa berpindah tempat, bisa juga berpindah situasi. Secara istilah, hijrah dapat dikatakan perpindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Karena begitu pentingnya peristiwa hijrahnya Rasul, maka tidak mengherankan jika Khalifah Umar bin Khattab menjadikan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai penetapan tahun pertama Hijriah. Padahal saat dimusyawarahkan ada 4 usul lainnya untuk menetapkan awal mula tahun baru Islam. Lalu mengapa sekarang pertanyaannya? Mengapa yang dipilih adalah tahun hijrahnya Rasul? Nah, mudah-mudahan sepenggal cerita yang akan saya sampaikan di sini kita akan mengetahuinya bahwa ternyata itu loh alasannya. Nah, seperti yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali itu dakwah di Mekah. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah jumlah pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peningkatan. Meskipun peningkatannya tidak sebanyak jumlah penduduk Mekah. Namun, peningkatan jumlah penduduk yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata membuat para pemuka atau pemimpin orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu marah, murka. Bahkan saking marahnya, saking bencinya kepada Rasulullah dan ajaran yang dibawanya Rasul, yaitu Islam, mereka melakukan umpatan, cacian, hinaan, makian, bahkan siksaan fisik yang bisa berujung kematian. Contohnya, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Seperti kita ketahui bersama, beliau mengalami siksaan fisik yang luar biasa. Beliau diletakkan di atas batu, di bawah sinar teriknya matahari yang panas, lalu tubuhnya ditindihkan batu. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana rasanya, panasnya, sakitnya luar biasa. Namun, apa yang dilakukan sahabat Bilal? Nah, sesuai dengan tema KU kali ini, taatku bukti cintaku, maka sebagai bukti cintanya sahabat Bilal saat itu, Bilal berteriak apa? Ahad, ahad, ahad. Beliau mengatakan bahwa Esa, Tuhan itu satu, ketika saat itu dipaksa untuk kafir. Nah, itu salah satu siksaan yang dialami sahabat. Namun, walaupun berbagai macam siksaan yang dialami sahabat dan Rasul, itu tidak membuat mereka takut untuk tetap mendakwakan Islam. Karena memang Islam itu harus disampaikan ke seluruh dunia. Alhamdulillah, di tahun ke-12 kenabian Rasul, datanglah kaum Hajrat ke Mekah. Nah, memang Rasulullah setiap tahun ketika musim haji selalu menawarkan Islam kepada kaum yang datang ke Mekah. Nah, biasanya kaum tersebut akan menolak, baik itu secara halus maupun secara kasar. Ada juga sih yang menerimanya, namun dengan syarat. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya.
Nah, ketika dakwahnya Rasul ini disambut oleh kaum Hujrat, maka ketika kaum Hujrat ini kembali ke Madinah, saat itu bernama Yasrib, Rasulullah mengutus sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair. Untuk apa? Untuk ikut ke Madinah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyebarkan Islam di sana. Alhamdulillah, dakwah Islam di Madinah menyebar begitu cepat. Penduduk berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan Rasulullah dan Islam menjadi perbincangan di sana. Nah, ketika tahun berikutnya, di tahun ke-13 kenabian Rasul, kaum Aus dan Khazraj yang dari Madinah ini menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah SAW, dan inilah yang akan menjadi sejarah tonggak berdirinya negara Islam yang pertama di dunia, yaitu yang akan disebut nanti namanya Madinah Al-Munawwarah. Nah, setelah itu barulah Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah dengan bergelombang. Jadi tidak langsung hijrah semuanya, tetapi bergelombang. Nah, apa yang dapat diambil dari seperti kisah ini? Yaitu apa? Jadi intinya ketika hijrah itu adalah momen dimana seorang hamba harusnya ya melakukan ketaatan yang luar biasa, yang ketaatan yang penuh total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti cintanya, tanpa tapi. Ya seperti yang dilakukan para sahabat, mereka meninggalkan kampung halamannya yaitu Mekah saat itu yang penuh dengan maksiat menuju ke Madinah. Nah, berarti sudah tergambar ya mengapa peristiwa hijrahnya Rasul dijadikan sebagai penetapan awal mula kalender Hijriyah. Saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 100, di mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang janji Allah kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah karena Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan balasan berupa apa? Berupa tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Bahkan ketika seorang tersebut meninggal sebelum sampai di tujuan hijrahnya, Allah sudah menetapkan pahala di sisinya. Masya Allah ya, luar biasa pahala seorang muslim ketika dia berhijrah. Namun ya berhijrahnya di sini digarisbawahi ya karena Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Hijrah seperti apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita juga hijrah ke Madinah? Bukan seperti itu ya. Hijrah yang bisa kita lakukan di masa sekarang ini adalah dengan menunjukkan ketaatan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti cinta kita tanpa tapi. Ya, sesuai dengan tema Khairul Ummah, taatku bukti cintaku. Jadi di sini kita benar-benar melakukan apa yang Allah perintahkan dengan sebenar-benarnya tanpa tapi. Contohnya mungkin selama ini ketika kita keluar rumah ya, menutup aurat, kadang menutup kadang tidak, atau kadang ketika tidak ada orang baru tidak menutup aurat, tapi ketika ada orang baru memakai. Nah sekarang tidak ada tapinya lagi, tapi kan saya cuman ke depan sebentar, kayaknya juga tidak ada yang lewat. Tapi kan saya hanya mencuci sepeda di depan, orang-orang juga sepertinya tidak lewat. Nah tapi kan, nah tapi inilah
yang perlu dihilangkan. Demikian dari saya, buah durian, buah serikaya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.